Shalom, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Kapanpun saudara-saudara atau Bapak Ibu mendengarkan akan rekaman ini, kiranya kita boleh diberkati melalui setiap sharing firman Tuhan yang boleh dibagikan melalui rekaman ini. Itu sebabnya saya mengajak kembali kita untuk bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan bersama-sama akan firman Allah. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Firman-Mu adalah pedoman dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk dapat memahami, menghayati setiap kebenaran firman-Mu, supaya melalui firman-Mu kami semakin diubahkan, bahkan kami pun diteguhkan di dalam kepercayaan kami, di dalam iman kami, di dalam kesungguhan hidup yang Tuhan anugerahkan ini semakin berlimpah-limpah di dalam segala kebaikan yang Tuhan mau untuk kami boleh hidupi dan hayati di sepanjang kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita boleh berjumpa kembali di dalam rekaman ini. Saya berharap setiap kita boleh sungguh-sungguh dapat mendengarkannya dengan saksama dan mengkaitkan akan hati kita di hadapan Tuhan, memperhadapkan diri kita dengan Tuhan ketika kita mendengar akan firman Allah dan menghormatinya sebagai pedoman dalam kehidupan kita yang sementara ini. Saya rindu bagi kita untuk bersama-sama merenungkan firman Allah yang terambil dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi yang terdapat di dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Demikian bunyinya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat ini begitu terkenal dan banyak orang memfavoritkannya, dan tidak sedikit juga orang sudah menghafalkan akan ayat ini. Namun dari ayat ini kita boleh belajar sungguh-sungguh bagaimana kita dapat mengkorelasikan, menghubungkan setiap kebenaran firman Allah ini dengan kehidupan kita setiap hari, dan kita boleh bercermin, kita boleh melihat diri kita apa adanya sesuai dengan apa yang ditampilkan oleh firman Allah. Apakah benar-benar apa yang kita hidupi senantiasa relevan atau senantiasa seirama dengan apa yang Alkitab itu sendiri katakan. Dari ayat ini kita boleh belajar bagaimana yang sebenarnya sedang kita jalani, yang sedang kita hidupi dalam masa-masa kehidupan kita hingga di titik hari ini. Kita boleh kembali melihat ke belakang akan seluruh kehidupan yang kita sudah hidupi. Apakah benar memang sesuai dengan firman Allah ini? Dan firman Allah ini sungguh-sungguh menggugah, sungguh-sungguh memanggil setiap orang percaya untuk benar-benar tertantang untuk hidup, mempersembahkan hidupnya, mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, di mana seluruh kehidupannya benar-benar dia baktikan sebagai bentuk kasihnya kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, di sini tadi itu dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita ingin bersama-sama melalui perenungan ini membangun sebuah sistem nilai. Kita ingin membangun sebuah sistem nilai, value hidup yang benar-benar isinya itu adalah isi yang benar-benar kekal, yang benar-benar tidak dapat binasa, yang benar-benar yang tidak dapat disetarakan dengan segala hal apapun yang diberikan oleh dunia ini. Dari ayat ini kita boleh memeriksa diri kita.
kita boleh mengintrospeksi diri kita di hadapan Allah melalui firman-Nya, bahwa benarkah bahwa memang Kristus menjadi segala-galanya, Tuhan menjadi yang terutama dan yang paling pertama dalam hidup kita. Karena yang menjadi ukurannya, yang menjadi parameternya dari kehidupan ini, apakah benar hidup kita ini adalah sungguh-sungguh sudah sepadan atau sedang berjalan dan kita belajar untuk melakukan kehendak Allah melalui firman-Nya yang kita baca tadi itu, apakah benar-benar memang kita mau untuk belajar mengikutinya? Sesungguhnya apa yang kita hargai dalam hidup ini, apa yang kita taruh nilai paling tinggi dalam hidup ini, apa yang paling kita kejar dalam hidup ini, sebenarnya itu yang paling bernilai. Apa yang paling kita kejar dalam hidup ini, sesungguhnya itu yang ada dalam hati kita dan kita beri nilai tertinggi. Kalau ternyata dalam hidup ini bukan Tuhan yang kita kejar, kalau ternyata dalam hidup ini bukan kebenaran Allah yang kita kejar, kalau ternyata dalam hidup ini bukan bagaimana saya dapat melakukan firman-Nya secara benar, secara jujur, saya khawatir firman Allah ini hanya menjadi aksesori, hanya menjadi buah ceri di atas start kehidupan kita. Kita berpikir bahwa dengan beragama, dengan melakukan sejumlah aktivitas rohani, kita sudah menjadi orang yang dimau oleh firman. Kita sudah berjalan sesuai dengan kehendak firman. Tindakan-tindakan agama, kegiatan-kegiatan di dalam spiritualitas sebagai seorang Kristen tidak serta-merta dapat diartikan sebagai seseorang yang sungguh-sungguh menjalankan firman Allah itu secara konsekuen, secara benar dalam hidupnya. Rasul Paulus di sini mengatakan bahwa apa yang dulu merupakan kebanggaan di dalam hidupnya, apa yang dulu merupakan nilai tertinggi dalam hidupnya, namun ketika dia mengenal Kristus, ketika dia mengenal Kristus, semua yang dulu dia anggap sebagai kebanggaan dan bernilai yang termulia, kini dianggapnya sebagai sampah. Dia berani untuk menghina, dia berani untuk menghina sebuah kehidupan yang berasal dari dunia ini, yang menurut konsep dunia, menurut konsep umum merupakan sebuah kemuliaan. Apa yang ia kejar dulu. Itu sebabnya di dalam Roma pasal 10 ayat yang kedua, dia berkata bahwa dia menyaksikan orang-orang Israel bahwa mereka begitu giat untuk Allah. Mereka begitu giat untuk Allah, tapi tanpa pengenalan yang benar. Nah, giat untuk Allah berarti ini merupakan sebuah tindakan kehidupan beragama yang tidak diragukan. Giat bukan malas, tetapi merupakan sebuah kehidupan yang benar-benar totalitas. Mereka melakukan segala sesuatunya dengan rajin, segala panggilan keberagamaan itu. Itu sebabnya kita dipanggil bukan untuk melakukan sejumlah aktivitas-aktivitas rohani semata. Kalaupun kita melakukan semuanya itu, kita harus mempadankan, kita harus menyeiramakan. Apakah benar semuanya itu kita lakukan berdasarkan sebuah spirit, sebuah semangat, oleh karena yang tertinggi nilainya dalam hidup ini adalah melakukan kehendak Bapa di sorga, melakukan kehendak Kristus dalam hidup kita sebagai buah daripada iman kita kepadanya. Karena seseorang yang sungguh-sungguh telah menaruh nilai tertinggi dalam hidup ini, dia akan melakukan segala sesuatunya itu berdasarkan nilai-nilai yang telah dia ramu, yang telah dia ekstraksi, yang telah dia ambil sari-sarinya
dari firman Allah yang membentuk kehidupan dan sikapnya terhadap segala sesuatu. Bukan secara parsial, bukan secara sebagian demi sebagian. Seolah-olah kalau kerja, hal-hal yang berkaitan dengan rohani tidak usah, tidak perlu. Nanti kalau urusan pelayanan, urusan gereja, baru nanti nilai-nilai rohani itu dimasukkan ke dalamnya. Tapi urusan kerja ya urusan kerja, atau urusan pergaulan ya urusan pergaulan. Tidak usah nilai-nilai iman itu masuk di sana. Atau apapun itu, apapun yang kita lakukan di dalam seluruh kehidupan kita, kita dipanggil untuk sebenarnya, jika kita benar-benar mau melakukan, menghidupi sebagaimana yang Rasul Paulus katakan, segala sesuatu itu kuanggap sampah, rugi oleh karena pengenalanku akan Kristus Yesus. Berarti nilai daripada pengenalan kepada Kristus itu tidak dapat disejajarkan dengan apa yang dipandang oleh daging, yang dipandang oleh dunia sebagai kemuliaan. Jikalau kita benar-benar sudah memahami, sudah menangkap betapa tinggi nilainya daripada kehidupan di dalam Kristus, kita akan melakukannya di dalam sukacita kita kepada Allah. Nah, di dalam Alkitab, Lukas pasal 8 ayat Lukas pasal 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Saya tidak akan baca untuk kita sekalian seluruh ayat-ayatnya karena ayat ini sudah demikian populer, tapi saya hanya ingin mengingatkan bagi kita sesuai dengan apa yang dicatat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-15 yang judulnya adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, Yesus memberikan sebuah gambaran di sana bagaimana benih firman Allah itu ditaburkan seumpama seperti benih daripada gandum yang ditaburkan, ada yang jatuh di tepi daripada jalan, lalu kemudian itu di jalan yang berbatu-batu, lalu kemudian yang berada di semak rumput duri, lalu kemudian itu di tanah yang baik atau tanah yang subur. Yang pertama dikatakan bahwa ada benih yang ditabur di pinggir daripada jalan, di tepi jalan. Dia tidak bisa tumbuh. Namun yang menarik, yang menarik adalah pada yang kedua. Saya lebih mau menyoroti bagian yang kedua, yaitu pada bagian yang dikatakan jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tanah yang berbatu di sana dikatakan itu seumpama, yaitu mereka adalah orang yang mendengarkan firman dan mendengarkannya itu dengan gembira. Mereka menyambutnya dengan gembira. Firman Allah itu disambut dengan gembira. Tetapi rupa-rupanya bahwa di sana dikatakan bahwa yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Di sini dikatakan bahwa mereka menyambut firman Allah, mereka mendengar firman Allah itu dengan sebuah sambutan yang gembira. Di dalam hatinya mereka sukacita, mereka setuju, mereka mengaminkan firman Allah itu. Tapi pertanyaannya adalah, benarkah firman Allah itu dia praktekkan setelah dia keluar dari gereja? Betulkah firman Allah itu dia hidupi ketika dia keluar dari gereja? Ketika dia berada di luar sana, ketika dia sedang bekerja, ketika dia sedang bergaul, ketika dia bersosial, ketika dia melakukan apapun, benarkah bahwa dia sungguh-sungguh menghidupi seluruh prinsip firman yang didengar pada waktu dia berada di dalam peribadatan? Menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk benar-benar menghidupi sebuah kehidupan yang menghidupi firman secara benar dalam kehidupan ini. Jangan-jangan setelah kita mendengar firman, begitu keluar dari pintu gereja, masuk ke parkiran, seseorang saja yang menyerobot di depan kita, langsung keluar kata-kata yang tidak baik,
langsung keluar kata-kata yang kata-kata jalanan di luar sana. Padahal baru saja kita mendengar firman. Ini adalah orang-orang yang hanya memang setuju haleluya kalau di gereja, Allah dahsyat kalau di gereja, tapi begitu keluar dia sudah lupa, dia tidak menghidupi. Orang-orang seperti ini mendengar firman seperti benih yang jatuh di tepi daripada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Kita dipanggil bukan sekedar mengerti firman, tetapi menghidupi firman itu dalam segenap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kalau benar-benar kita telah menjadikan Kristus menjadi segala-galanya, menganggap rugi segala sesuatunya, berarti sistem nilai yang kita bangun dalam hidup ini adalah Kristus itu sendiri. Sehingga seluruh sistem nilai ketika kita bekerja, ketika kita melakukan segala sesuatunya, semuanya nilai-nilai keimanan kita kepada Kristus itu kita tarik masuk di dalam pekerjaan kita. Kita tarik masuk di dalam seluruh tindakan, ucapan, pergaulan, sekolah, studi, apapun yang kita lakukan, kita bawa masuk ke sana. Itu baru namanya orang yang hidup memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan dan menganggapnya rugi segala apa yang dulunya dianggap sebagai kemuliaan. Kalau masih saja melakukan prinsip-prinsip yang sama dengan yang dulu, berarti kita belum memandang Kristus itu sebagai yang lebih mulia daripada segala-galanya. Tuhan memberkati.